Nah, teman-teman, ini yang bagian untuk lukisan. Nah, ada mesin jahit. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Hari ini gue ajak kalian untuk jalan-jalan lihat toko barang-barang bekas di Denmark, which is ya pasti di kota gue, di Odense. Nah, sekarang gue udah persis banget di depan tokonya itu. Nah, nanti gue jelasin kenapa sih banyak banget di sini toko barang-barang bekas. Selain barang-barang bekas juga ada kayak semacam tempat untuk donasi, untuk taruh-taruh barang-barang bekas kita, misalkan baju atau peralatan-peralatan rumah tangga kayak gitu. Nah, disimak ya videonya. Ini dia. Ini salah satu toko barang bekas yang ada di dekat rumah kita. Nah, sekitar ini. Ini dia sebelah kiri, ini udah tokonya. Dan yang ini toko yang paling deket, cuma sekitar 300 meter dari tempat tinggal kita. Jadi kenapa ada toko barang-barang bekas di Denmark? Salah satunya yaitu hemat, karena kan di sini harga-harga barang, makanan, semua segala macam itu super mahal ya, Bo. Terus barang-barangnya juga masih bagus, masih layak pakai kok, nggak yang bener-bener rusak kayak gitu, enggak. Dan itu masih bener-bener bisa dipakai. Sebelum kita masuk, yang pasti harus pakai masker dulu, walaupun udah dibuka di sini. Tetap aja kita harus pakai masker, geng. Jangan bosan-bosan ya ngeliat gua dengan pakai jaket yang sama, scarf yang sama, karena masih dingin. Terus mau ganti-ganti jaket tuh gua males banget, Bo. Oke, kita masuk sekarang ya. Tada, kita udah di dalamnya nih. Jadi ini perabotan-perabotan rumah tangga, terus ini hobi-hobi. Nah, selain itu kita juga kalau misalkan beli di sini nih, beli-beli barang bekas ini, kita juga kasih kayak donasi gitu. Jadi mereka pun kalau dari hasil penjualan ini ada sebagian didonasikan ke kayak panti-panti sosial, saling ngebantu lah untuk warga sekitar, atau bahkan mereka itu sempet kayak go internasional lah, mereka kasih bantuan gitu, kebanyakan sih kayak ke Afrika, negara-negara yang nggak mampu gitu. Nah, untuk para pekerja di sini, kalian tahu nggak? Di sini para pekerjanya itu para pensiun. Itu mereka itu usianya 60-70 tahun ke atas, gengs. Jadi udah pada tua gitu, dan itu mereka tanpa digaji loh. Jadi kayak volunteer gitu ya, Bo. Nah, jadi ya gini deh. Jadi sih kalian lihat sendiri tadi kan barang-barangnya masih bener-bener berguna banget, yang nggak totally rusak. Ini masih bener-bener keren sih menurut gue ya. Gue sih ya to be honest pernah beli juga di tempat-tempat ini. Ya kenapa enggak ya kan? Duit belanja bisa lebih hemat, bisa dibeli hal-hal yang lain yang lebih berguna lagi, maksudnya yang lebih penting gitu. Kalau masih bisa dipakai untuk digunain ini, kenapa enggak? Gak perlu gengsi, gengs. Nah, sekarang kita ke section kayak DVD, barang-barang kebutuhan bayi, main-mainan anak. Sih, masih bagus-bagus kan? Ini sih kayak salah satu toko favorit gue, jadi gue bisa lihat-lihat. Atau bahkan kalau misal memang lu kebetulan lagi laki, lagi beruntung, lu dapet yang kayak wow, masih bener-bener super bagus, atau bahkan mereka yang masih baru gitu. Nah, ini baju-baju, celana, dan mereka juga udah ukuran masing-masing. Mereka udah pisah-pisahin sampai boot, sampai kordeng, semua kayak gini. Nah, ada fitting roomnya juga, Bo. Nah, ini sepatu-sepatu, di ujung sana ada alat-alat olahraga kayak gitu. Nah, ini lukisannya. Nah, ada mesin jahit kayak semacam kayak vintage kayak gitu kan. Dan ini sih super keren sih menurut gue sih. Dan nggak pernah nyangka waktu pertama gue datang ke sini tuh gue nggak pernah tahu barang-barangnya. Gue pikir apa sih, dan ternyata di dalamnya bagus, Bo, keren. Ini buku-buku, asal lu telaten sih, lu rajin ya, bisa milih-milihnya gitu kalau lu ada waktu banyak, senggang.
Jadi kayak ya cuci-cuci mata lah ya window shopping, Bo. Jadi gini, ini gue di bagian kayak untuk hordeng-hordeng gitu, Bo. Kayak gini. Lagi lihat meja makan. Gak tahu ya kan, lumayan loh, worth it kok. Di sini gitu, jadi banyak-banyak untuk barang. Nah, jadi gitu, gengs. Sebagian besar lah ya yang gue jelasin tadi. Jadi kenapa enggak? Dan menurut gue nggak perlu gengsi lah. Well, kalau ada duit banyak, duit lebih sih ya memang nggak apa-apa lah ya kita beli-beli barang baru. Tapi menurut gue sih, dan kebanyakan sih orang sini berpikir kalau ada duit lebih ya mereka diinvest aja untuk masa depan mereka atau masa-masa tua nanti mereka gitu. Jadi kebanyakan bisa dibilang di sini hidup sederhana itu dianjurkan, dan tipikal orang di sini jarang yang untuk show up ya, meskipun mereka punya duit lebih atau kerjaan keren atau gimana, mereka sederhana gitu deh. Oke, thank you.